Raka menatap langit senja dari bangku taman yang sudah mulai berkarat. Di pangkuannya sebuah buku catatan lusuh yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Umurnya baru menginjak 27 tahun, tapi hidup seolah telah memberinya usia yang lebih tua dari itu. Beberapa tahun lalu, Raka punya segalanya. Pekerjaan impian, sahabat yang setia, dan seorang kekasih yang ia rencanakan akan menjadi istri. Hidupnya tampak sempurna dari luar, tapi seperti ombak yang tenang sebelum badai. Hidup menyimpan kejutan yang tak pernah diminta. Semua berubah dalam waktu singkat. Perusahaannya bangkrut, sahabatnya mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun, dan hubungannya hancur tak lama setelah itu. Raka kehilangan arah. Ia merasa dunia terlalu sempit untuk menampung kecewanya. Berbulan-bulan ia terjebak dalam ruang gelap bernama putus asa. Ia mencoba melupakan semuanya, berpindah kota, bahkan bekerja serabutan hanya untuk menyibukkan diri. Namun kesedihan itu selalu datang diam-diam. Saat malam mulai lengang dan dirinya tak lagi punya tempat untuk sembunyi. Suatu sore di kota kecil tempat ia menetap, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang menjual lukisan di pinggir jalan. Lukisannya sederhana, pohon, jalan setapak, dan langit yang cerah. Namun yang menarik perhatian Raka bukan gambarnya, tapi tulisan kecil di sudut kanvas. Tak semua kehilangan adalah akhir. Beberapa adalah awal yang tak kita mengerti saat ini. Raka duduk dan mengobrol dengan kakek itu. Namanya Pak Seno, seorang mantan pelukis terkenal yang kehilangan segalanya dalam kebakaran 2 dekade lalu. Istrinya meninggal, anaknya pergi entah kemana. Tapi kini ia tetap tersenyum, menjual lukisan sederhana dengan ketenangan yang membuat Raka iri. Dulu saya juga marah, kata Pak Seno sambil menyeruput kopi. Saya mengutuk nasib, menyalahkan dunia, tapi akhirnya saya sadar, hidup tak pernah menjanjikan akan berjalan sesuai rencana kita. Ia hanya menjanjikan kesempatan untuk belajar. Sejak hari itu, Raka mulai menulis lagi. Bukan tentang sukses atau rencana 5 tahun, tapi tentang perasaan, tentang proses kehilangan, dan tentang bagaimana ia memulai menemukan dirinya kembali. Ia mulai menerima bahwa gagal bukan berarti kalah, bahwa kehilangan bukan berarti akhir. Ia mulai menyadari pelajaran hidup tak selalu datang dalam bentuk yang indah, kadang-kadang dalam bentuk kehancuran, agar kita belajar membangun dengan cara yang berbeda. 5 tahun kemudian, buku catatan lusuh itu menjadi buku pertamanya yang diterbitkan. Jejak langkah yang tersesat. Kisah tentang seorang yang kehilangan segalanya dan menemukan kembali dirinya di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Raka kini bukan hanya penulis, tapi juga pembicara yang menyemangati banyak orang yang sedang berjalan di tengah gelap. Ia tahu luka bisa berubah menjadi lentera jika kita cukup sabar untuk menyalakannya. Dan setiap kali ia duduk di bangku taman tempat ia dulu merenung, ia selalu tersenyum. Karena kini ia tahu, hidup memang tidak mudah,
tapi selalu punya cara untuk membuat kita bertumbuh. Jika kita mau belajar dari setiap jejak langkah yang pernah tersesat.